mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Asmara Gunadarma. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku, Petrus Uruspon sebagai Gunadarma, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Edos sebagai Ki Unggul, Lis Mardiana sebagai Biung Sino, dibantu oleh Idris Avandi, Elsa Surya, Pri Panggi, Elias Gibel, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pengantar cerita, Asdi Suhastra. Sutradara, Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Arawinda menangis lantaran hatinya panas, dibakar cemburu terhadap Sasi. Sementara Sasi sesungguhnya tidak ingin merusak hubungan mereka. Tetapi ada sesuatu yang juga tidak begitu saja mudah untuk dihilangkan terhadap Gunadarma. Di lain tempat, di ruang penghadapan, Rakai Pikatan memperhatikan istrinya, Rani Pramodawardhani, yang tengah berjuang membela nama baik Wangsa Sailendra. Sambil menangis, bahkan kata-katanya sesekali meledak-ledak laksana letupan gunung yang ingin memuntahkan lahar panas. Nah, mari kita ikuti kelanjutan kisah ini. Apakah ini ada tindakan kesengajaan hubungan antara Wangsa Sailendra dalam persoalan pelik ini? Kanda, kenapa Kanda Maharaja membawa Wangsa Sailendra? Ada apa, Kanda? Dinda, mereka ingin menjatuhkan diriku. Mereka berharap supaya Kanda tidak memerintah Mataram. Lalu Kanda juga mengaitkan persoalan ini dengan Paman Balaputra Dewa? Iya. Dinda, saya tidak pernah menyebut nama beliau. Sama sekali tidak. Kanda Maharaja, jika Kanda masih bersikukuh membawa nama Wangsa dalam masalah ini, sebaiknya saya harus pergi meninggalkan ruangan ini. Maaf. Dinda, Dinda. Sekarang baru tahu rasa. Gusti Maharaja bahkan tidak memperdulikan kepedihan hatimu. Rasakan olehmu, Gusti Rani. Paman juga Wirya. Ampun. Ya, hamba Gusti Maharaja. Untuk kalian semua, saya minta tinggalkan tempat ini. Yang tinggal hanya Paman juga Wirya. Paman, saya akan menemui Gunadarma. Begitu, Gusti Maharaja. Apakah pantas Gusti Maharaja melakukan hal itu? Sebab banyak sekali yang bisa diperintah. Saya tahu, tetapi saya ingin menemuinya sendiri. Dan itu tidak perlu dijadikan persoalan. Bagaimana jika hamba saja, Baginda? Selain itu, saya takut seandainya Gunadarma tidak mau mengatakan kejadian yang sebenarnya. Kenapa demikian, Paman? Bisa saja. Ya, siapa tahu dia merasa tidak enak, merasa bersalah. Atau juga takut jika Gusti Maharaja tersinggung akan kejadian itu, kemudian melampiaskan kemarahan kepadanya. Tidak, Paman. Saya tahu siapa sebenarnya Gunadarma. Antara saya dan dia, meskipun berbeda wangsa, tetapi hati kami satu. Tanpa perlu diketahui banyak orang, kami telah disatukan oleh Mendiang dan Acarya Dalawa.
dan saya benar-benar hormat kepadanya, Paman. Pesanku, jaga dan peliharalah kerukunan antara kalian ya. Jika di dada kalian masih saja mempersoalkan kewangsaan, maka jangan harap jinalaya ataupun cita-cita luhur bangsa kita akan kita miliki. Satukan diri kalian untuk menjelang kejayaan bangsamu. Dan hargailah pengorbanan tulus dari tetesan keringat, bahkan tumpahnya darah dari ribuan rakyat pekerjamu ya. Karena saya sangat menghormati Dang Acarya, sekaligus kepada Gunadarma, maka ketika dia kehilangan pegangan karena ditinggalkan oleh Udiani dan juga Dang Acarya, maka saya mencoba untuk mengembalikan keteguhan hatinya dengan cara saya sendiri, Paman. Kalau begitu, kapan rencana Gusti Maharaja akan pergi ke Kamulan? Secepatnya, Paman. Setelah ada kesesuaian dengan Dinda Permaisuri. Baiklah. Semoga semuanya berjalan dengan baik, Gusti. Ayo angkat. Maaf Kisana, apakah saya bisa bertemu dengan Gusti Gunadarma? Siapa kau? Saya Ki Rembung datang lagi? Hei! Ada Ki Rembung! Tunggu. Saya bukan Ki Rembung. Saya bukan Ki Rembung, tunggu dulu. Bukan. Aku bukan Ki Rembung, tunggu dulu. Bagus. Ki Rembung, kau berpura-pura rabun, ha? Untung aku bisa mengenali sosoknya, sehingga aku tak terkecoh dengan penampilannya. Ya, bagiku, seorang temanku ada yang melompat menerjang Ki Rembung. Hah? Tapi, gesit sekali dia menghindar. Wah! Ayo tabrak. Aduh. Bagaimana kamu? Ngomong kok Ki Rembung di sebelah sana, kok malah nabrak ke sini. Nabrak tuntunya sendiri. Aduh, sakit Teman-temanku yang jatuh ada keruan di kepala ku benjol. Waduh, kanuraganya payah. Aduh, belum bagus. Masih harus banyak belajar. Ayo, serang lagi. Sekarang kamu tidak mungkin lolos lagi, Ki. Habislah napasmu sekarang. Ayo terus, hajar. Pukul saja. Aduh, kamu payah. Kenapa mukulnya selalu meleset? Lagi. Ya begitu, terus begitu. Pukul lagi. Ayo serang rame-rame. Hentikan. Gusti, itu dia. Jelmaan Ki Rembung muncul lagi, Gusti. Dia harus kita hajar, Gusti. Sebab kalau tidak, dia nanti bisa merusak bangunan Kamulan lagi, Gusti. Serbu! Hajar! Hentikan! Jangan kataku! Minggir! Kalian tidak usah ikut campur. Biar saya saja yang akan menyelesaikan. Tetapi, Gusti, ilmu kanuragan Ki Rembung sangat luar biasa, Gusti. Saya khawatir Gusti tidak sanggup menghadapi Ki Rembung sendirian. Dulu saja Ki Rembung dikeroyok beramai-ramai, tetapi masih juga unggul. Tidak mudah dikalahkan, Gusti. Tidak. Kali ini saya akan mencoba untuk meringkusnya sendiri. Pergilah kalian. Minggir. Siapa Kisana sebenarnya, ha? Oh, rupanya kalian salah sangka. Dia adalah saudara seperguruanku dari perguruan Handar.
Kembalilah kalian bekerja. Percayakan semuanya kepadaku. Tidak usah khawatir. Mari, kita ke gubuk. Dia saudara seperguruan. Ampun beribu ampun Maharaja. Dan maafkanlah kelancangan para pekerja hamba yang sudah menyerang Paduka tadi. Guna, kenapa kamu malah bertindak berlebihan padaku? Mengapa tidak seperti waktu itu ketika kita disatukan oleh mendiang Dang Acarya Dalawa? Ampun Gusti Maharaja. Hamba tidak... Gunadarma, kenapa tidak saya atau aku seperti waktu itu? Ketahuilah, kedatanganku kemari sekarang ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan tujuanku waktu itu. Aku sendiri kemari tanpa seorang pun pengawal. Sebab aku memang ingin seperti orang-orang biasa. Seperti mereka yang bebas dengan tindak tanduknya tanpa terikat dengan berbagai macam aturan. Ingat Guna, sebelum ini pun kita adalah sahabat. Kita pernah saling kenal dengan baik. Memang benar, Paduka. Tetapi, walau bagaimanapun, keadaan sekarang berbeda dengan waktu dulu. Sekarang sahabatku yang dulu adalah seorang maharaja yang harus dihormati oleh semua rakyat Mataram, tanpa kecuali. Aku tahu Guna, tetapi aku adalah sahabatmu. Dan baru saja aku bangga karena engkau mau menyebutku sebagai sahabat. Teruslah, panggillah aku dengan sebutan semacam itu. Jangan kamu panggil aku dengan lain-lainnya. Tetapi rasanya hati kecil saya tidak sampai hati. Sebab perbedaan di antara kita memang jelas. Bagaimana supaya kita bisa nampak akrab bersahabat seperti dulu, Guna? Apakah aku harus... Ampun, jika memang itu menjadi kehendak Gusti Maharaja, apakah tidak sebaiknya apabila saya tidak usah menyebutkan nama atau... Bagus, bagus. Aku juga setuju, Guna. Tidak usah memanggil nama atau gelar kebangsawanan. Setuju? Baiklah. Orang tua yang tadi hampir dikeroyok oleh para pekerja karena dikira Kirembung ternyata adalah Sri Baginda Maharaja Rakai Pikatan. Gunadarma sangat kikuk dalam menghadapi Rakai Pikatan yang memintanya untuk bertindak seolah terhadap sahabatnya yang dulu. Sebab menurut Gunadarma, walau bagaimanapun, Rakai Pikatan adalah Maharaja yang harus dihormati. Tetapi tindakan Paduka, Baginda, sangat keterlaluan. Apakah tidak ada cara lain yang lebih baik? Yang lebih ksatria daripada menjadi orang tua yang rabun dan loyo seperti tadi itu? Apakah tindakanku tadi merugikanmu? Bukan. Tetapi saya merasa dimata-matai. Jangan salah paham, Guna. Tidak ada sedikit pun niatan untuk memata-matai pekerjaanmu. Tidak ada. Aku hanya ingin menguji seluruh pekerjamu terhadap Kamulan ini, Guna. Dan ternyata, bukan main. Sangat mengagumkan. Mereka semua tidak rela jika Kamulan yang tengah dibangun olehnya dirusak oleh orang lain. Iya. Mereka memang merasa sangat memiliki bangunan Kamulan. Iya. Mereka tidak seorang pun yang mengharapkan ada perusak dan berusaha menghancurkan Kamulan. Itulah sebabnya tadi mereka menyerang. Dan saya atas nama mereka mohon maaf. Mohon diberikan... Sudahlah. Tidak perlu berlebihan, Guna. Lalu, apakah sekarang sudah cukup puas? Sebab karena serangan tadi itu sudah menyebabkan beberapa orang pekerja saya menjadi terluka. Gunadarma, jangan suka membesar-besarkan persoalan kecil. Aku tidak berusaha melawan mereka. Aku sejak tadi hanya menghindar. Tetapi saya melihat mereka menyerang secara sungguh-sungguh dan juga terlempar secara keras. Apakah hal itu tidak disebabkan oleh serangan yang mengejutkan? Iya, mungkin juga karena mereka terlalu bernafsu sehingga tidak kuasa mengendalikan keseimbangan dirinya sendiri. Saya melihat ada luka pada beberapa pekerja saya.
Percayalah Guna, jangan kamu mencurigai aku seperti itu. Ingat, aku ini siapa? Dan apakah mungkin aku menyakiti mereka? Sementara mereka sungguh-sungguh mengabdi kepadaku. Bukankah dengan begitu akan bebas melakukan perbuatan apa saja? Guna? Walaupun mungkin hati seseorang tidak senang. Sebab tak mungkin ada yang larang. Pendapatmu itu salah, Gunadarma. Sama sekali tidak benar. Apakah menurutmu seorang maharaja seenaknya saja bertindak, begitu? Tidak, Guna. Dan tadi itu juga, aku memang seolah-olah melawan, menghindar. Tetapi sungguh, aku tidak ingin melukai mereka. Sebab mereka adalah bagian dari Kamulan itu sendiri. Mendengar jawaban Rakai Pikatan, Gunadarma tampak tenang. Sorot matanya yang semula tajam menatap Rakai Pikatan, kini luruh secara perlahan. Sedangkan Rakai Pikatan yang menyamar sebagai orang tua yang agak rabun dengan pakaian ala kadarnya, tersenyum melihat Gunadarma. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan ditempuh Maharaja Rakai Pikatan sebenarnya? Juga bagaimana dengan Arawinda Nariswari, Sasi, serta putra mahkota Dyah Lokapala? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.